Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk dokter atau profesor atau teman-teman yang melihat video saya. Perkenalkan, saya Ika Dek Bintang Pranata. Saya berasal dari kelas D dengan NIM 24095111050. Di sini saya akan menjelaskan streptokokosis pada babi yang terjangkit pada babi teman saya. Di slide PPT ini, yang pertama kita bisa melihat pendahuluannya. Streptokokosis pada babi adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis atau Streptococcus diagnosticalis subs equimis. Infeksi ini bisa menimbulkan berbagai gangguan serius seperti keracunan darah, splitikemia, radang sendi, arteritis, radang selaput otak, meningitis, infeksi kulit, hingga kematian mendadak, terutama pada babi muda atau babi dengan kondisi tubuh lemah. Penyakit ini tergolong zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penularan biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi atau melalui luka terbuka di kulit saat mengenai hewan, daging mentah, atau produk babi yang terkontaminasi. Pada manusia, infeksi Streptococcus suis dapat menyebabkan meningitis, sepsis, gangguan pendengaran permanen, bahkan kematian. Di slide kedua, di definisi, selanjutnya ada streptokokosis pada babi merupakan penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus suis yang dapat menimbulkan beragam gejala pada hewan yang terinfeksi. Streptococcus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, koskus, yang biasanya tersusun dalam bentuk rantai. Bakteri ini biasanya menyebabkan berbagai jenis infeksi pada manusia maupun hewan, mulai dari infeksi ringan seperti radang tenggorokan hingga infeksi berat seperti meningitis dan pneumonia. Slide berikutnya adalah gejala klinis. Yang pertama itu ada demam, suhu tubuh tuh bisa naik lebih dari 40 derajat Celcius. Dan berikutnya ada anoreksia, nafsu makan hilang atau tidak mau makan. Yang berikutnya ada artritis, radang sendi. Yang terakhir ada pneumonia, radang paru-paru. Lanjut slide berikutnya. Yang berikutnya ada epidemiologi dan etologi. Faktor virulensi. Yang pertama ada kapsul Polycardia capsular polysaccharide atau CPS. Kapsul ini berfungsi melindungi bakteri dari proses fagositosis oleh sel pertahanan tubuh seperti makrofag dan neutrofil. Dengan adanya kapsul, sistem imun sulit mengenali bakteri. Perbedaan struktur kapsul inilah yang menentukan serotype S, Swiss, dan serotype 2 dikenali sebagai yang paling ganas. Akibatnya, bakteri dapat menyebabkan infeksi berat seperti splitikemia, meningitis, dan endokarditis. Yang kedua ada Swisilin atau SLY. Swilicin merupakan toksin hemotik yang mampu membuat lubang pada membran sel inang. Protein ini menghancurkan berbagai jenis sel termasuk sel darah merah, sel epitel, dan sel imun. Dampaknya, jaringan menjadi rusak dan terjadi peradangan hebat. Swilicin berperan besar pada serotype yang memiliki tingkat virulensi tinggi, terutama serotype 2. Yang ketiga ada muramidase release protein atau MRP. Protein ini membantu bakteri menempel dan menembus sel-sel epitel pada saluran pernapasan atas babi. Dengan kemampuan tersebut, S. Swiss dapat lebih mudah berkombinasi dan menyebarkan ke seluruh tubuh sehingga meningkatkan resiko infeksi sistemik. Yang keempat ada extracellular factor EF. EF adalah protein yang dikeluarkan oleh bakteri ke lingkungan sekitarnya. Kehadirannya sering bersamaan dengan MRP dan SLY dan biasanya ditemukan pada strain dengan tingkat virulensi tinggi. Protein ini membantu bakteri bertahan hidup di dalam darah dan cairan tubuh babi, memperkuat kemampuannya untuk menimbulkan infeksi berat. Dan berikutnya ada cara penularannya. Yang pertama,
Cara penularannya itu kontak langsung dengan sekresi hidung, air liur, atau luka dari babi terinfeksi. Yang kedua ada aerosol dari droplet di udara. Yang terakhir ada luka kulit atau saluran pernapasan. Yang berikutnya ada faktor virulensi. Yang pertama faktornya itu ada fisiologis dari lahir. Yang kedua ada tingkat stres. Yang ketiga ada kedatan kadang tinggi. Yang keempat ada ventilasi buruk. Yang kelima terinfeksi virus lain. Dan yang terakhir ada suhu ekstrim. Lanjut di slide berikutnya yang ada perubahan patologi anatomi. Yang pertama tuh ada radang selaput otak meningitis. Selaput otak atau meningitis terlihat menebal dan tampak keruh akibat peradangan pada ruang suprachoroid. Sering ditemukan cairan serosa atau nanah encer. Otak juga biasanya nampak membengkak karena proses radang yang terjadi. Yang kedua ada radang sendi atau artritis. Cairan di dalam sendi menjadi keruh dan kadang bercampur dengan nanah. Sendi yang terinfeksi tampak bengkak, kemerahan, dan terasa panas saat disentuh. Pada kasus yang parah, permukaan tulang rawan sendi bisa mengalami kerusakan atau terkikis erosi. Nah, untuk yang radang sendi ini bisa dilihat di samping ya. Contoh fotonya ini saya dapat dari babi teman saya yang terjangkit streptococcus pada babi ini. Streptococcus pada babi. Ini bisa dilihat fotonya yang di sebelahnya. Dan yang berikutnya ada radang jantung, endokarditis. Kutub jantung, terutama kutub mitral atau aorta, mengalami penebalan dan muncul endapan seperti kutil kecil disebut vegetasi. Dinding jantung juga bisa mengalami kerusakan atau degenerasi akibat peradangan yang berlangsung lama. Yang keempat, ada radang paru-paru. Pneumonia. Paru-paru terlihat membesar, bengkak, dan berwarna kemerahan hingga keunguan. Kadang ditemukan bercak perdarahan serta adanya cairan ekuadat di dalam rongga dada, pleura, menandakan adanya proses radang yang cukup berat. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya ada penanganan. Yang pertama itu ada pengobatan. Pengobatan yang pertama memberikan antibiotik yang sensitif seperti penisilin atau amoxicillin. Yang kedua ada menambahkan nutrisi dan vitamin untuk mendukung daya tahan tubuh hewan. Dan berikutnya ada pengendalian. Pertama, mengisolasi hewan yang terinfeksi agar tidak menularkan penyakit. Berikutnya melakukan infeksi pada kandang dan peralatan secara rutin. Berikutnya ada menerapkan manajemen berdasarkan kelompok umur untuk mencegah penularan antar kelompok. Yang terakhir ada melakukan vaksinasi sesuai jadwal guna meningkatkan kekebalan tubuh hewan. Dan yang terakhir ada pencegahan. Untuk pencegahan yang pertama tuh ada menerapkan biosecurity yang ketat untuk mencegah masuknya sumber infeksi. Yang berikutnya ada mengelola stres hewan dengan baik agar imunitas tubuh tetap optimal. Berikutnya ada menjaga kebersihan dan sanitasi kandang secara teratur. Yang terakhir ada mengatur lingkungan kandang seperti ventilasi, suhu, dan kelembapan agar tetap ideal. Sekian video penjelasan streptococcus pada babi dari saya. Jikalau ada salah kata atau salah pelafalan kata, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.